Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Wiwi Wiyanti. Nama saya Amnatullah Pandu Zenlinov. Nama saya Jacob Stevi Seleki. Nama saya Susan Ramadhani. Kami adalah salah satu tim penerima Hibah Bima Kemendikbudristek Dikti di tahun 2025. Ini adalah judul yang kami pilih untuk hibah kali ini. Judulnya adalah Analisis Faktor Resiko Stunting menggunakan Seemingly Unrelated Regression yang terintegrasi dengan Machine Learning. Nah, penelitian kami tentu saja berdasarkan peneliti pendahulu seperti Tebi, Amar yang meneliti faktor risiko balita terkena stunting berdasarkan faktor internal. Sementara kami memasukkan faktor eksternal dikarenakan tidak bisa dipungkiri bahwa faktor sosioekonomi, environmental, parenting pattern, history of pregnancy and childbirth juga berpengaruh terhadap faktor balita terkena stunting. Selain itu, metode yang kami gunakan adalah mengimplementasikan seemingly unrelated regression yang diintegrasikan dengan machine learning. Dalam hal ini, machine learning yang kami pilih adalah random forest. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kuantitatif. Sementara itu, untuk mendapatkan sampelnya, kami menggunakan purposive simple random sampling. Purposive kami dapatkan data balita stunting dari Puskesmas. Sementara untuk simple random sampling adalah kita melakukan interview kepada orang tua balita stunting yang datang secara random ke Posyandu. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran ketika kami mencari data primer ke Posyandu. Nah, selanjutnya adalah results and discussion. Pada tahap pertama, kami menggunakan machine learning, yaitu random forest. Pada algoritma random forest, kami membagi data menjadi dua bagian, yaitu training dan testing. Skema untuk training, kami membagi 3 skema. Yang pertama adalah 80% training, 20% testing. Skema kedua, 85 training, 15 testing. Dan skema yang terakhir adalah 90% training dan 10% testing. Nah, dari 3 skema ini diperoleh bahwa skema yang ketiga, yaitu training 90% adalah skema yang terbaik. Nah, selanjutnya ini adalah merupakan gambar dari confusion matrix. Dari gambar ini, pemetaan keberhasilan model dalam memprediksi secara tepat. Adapun hasil dari uji model terdapat 13 data yang tepat diprediksi stunting dengan fakta balitanya stunting. Selanjutnya adalah mengetahui variabel-variabel mana yang paling berpengaruh besar dalam prediksi kasus stunting. Untuk memudahkan memahami, visualisasi feature importance seperti gambar berikut. Dari gambar menunjukkan urutan variabel independen yang paling berpengaruh dalam memprediksi balita stunting. Selanjutnya adalah memeriksa apakah variabel-variabel tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap beberapa variabel dependen. Nah, metode yang kita gunakan adalah seemingly unrelated regression. Dari hasil output, diperoleh kesimpulan bahwa variabel-variabel independen, protein hewani, vitamin A, sumber penghasilan, tablet tambah darah, dan banyaknya penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap tinggi badan, namun berpengaruh signifikan terhadap berat bayi lahir. Selanjutnya adalah temuan berdasarkan hasil interview orang tua balita dan petugas posyandu. Pertama, ditemukan beberapa anak yang sehat tetapi tercatat sebagai balita stunting. Kedua, ditemukan terdapat balita yang tidak tercatat stunting namun diduga stunting dan kekurangan gizi. Ketiga, ditemukan balita tercatat stunting namun faktanya memperoleh asupan gizi baik. Keempat, ditemukan kasus balita tercatat stunting namun latar belakang keluarga yang berpendidikan baik, seperti profesi sebagai ahli gizi, bidan maupun apoteker. Ditemukan kasus balita tercatat stunting namun kecurigaan lebih mengarah bukan stunting. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 5 variabel faktor risiko tertinggi balita terkena stunting yang berpengaruh paling signifikan berasal dari faktor asupan gizi, sosial ekonomi, dan riwayat kehamilan serta persalinan. Saran untuk penelitian berikutnya adalah dapat menganalisa lama waktu rata-rata balita dapat diketahui stunting dari data posyandu dengan menerapkan metode statistika seperti analisis survival. Sekian presentasi dari kami, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dan terima kasih.